pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarannya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah. Semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap neraka. Dan ini ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalakkan darah orang sesama orang muslim. Adakah Salafi Wahabi dalam terorisme? Banyak statement negatif yang berkembang di masyarakat yang mengatakan demikian. Pertama, musuh-musuh Islam karena dia takut dikalahkan oleh Islam yang sebenarnya. Bagaimana dakwah salaf dikatakan dia itu dalam teroris, padahal dia membantah teroris. Cuma apa? Kadang media atau orang tidak mau tahu yang namanya salaf yang sebenarnya. Yang dikatakan salaf itu siapa? Ya orang-orang yang punya pemahaman Khawarij, pemahaman Ikhwanul Muslimin. Itu yang dikatakan salafi juga. Karena apa? Sama-sama pakai jenggot, sama-sama cingkrang. Tapi padahal kalau kita lihat ketika berbicara tentang pemerintahan, coba dengar apa kata mereka. Selalu akan menjelek-jelekkan penguasa. Tidak di halayak umum, tetapi apa? Nanti di antara sesama majelisnya. Ini kunci utama untuk mengetahui. Maka oleh karena itu, ya, dakwah salaf satu-satunya dakwah yang bersama penguasa. Cuma dakwah salaf tidak menjadi penjilat, tidak juga menjadi burung beo. Ada salahnya, dinasihati salahnya. Kalau dia benar, didukung kebenarannya. Ini dia para jamaah. Dan yang banyak menyoroti dakwah salaf ini terutama orang-orang liberal. Dan ini terjadi karena dia tahu ketika kita pegang Islam kita, mereka luntur dan runtuh. Kenapa? Kita bersama Allah Azza wa Jalla. Yang kita punya jaminan, in tansurullah yansurkum. Tapi kita ini perlu sabar. Memberontak tidak boleh. Tapi apa? Janji Allah pasti tiba ketika kita bersabar. Ketika kita menjalankan yang hak, Allah menangkan agama ini para jamaah. Nah, menangnya agama itu tidak dimau. Sehingga bagaimana merusak? Ini nasihat bagi kita semua para jamaah. Dakwah salaf tidak bertentangan dengan pemerintahan. Dia meluruskan yang salah, kemudian mengokohkan yang benar, bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kecuali memang orang memusuhi apa? Islam itu sendiri. Kalau memusuhi Islam, ya sehebat apapun tetap akan dimusuhi. Yang Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hadza huwa Allah ta'ala ala wa ala.